Oke, kembali lagi di channel Dunia Shinobi. Dalam manga Boruto chapter 45 ini, cerita diawali dengan memperlihatkan Amado yang berusaha mengajak Naruto dan Shikamaru bertemu. Kata Amado, ia bisa memberikan semua informasi penting yang akan sangat berguna bagi desa Konoha. Ia juga akan melepaskan Shikada yang sedang terpasang kalung bom di lehernya. Amado akan melakukan semua itu asal desa Konoha mau menerima dirinya yang membelot dari Kara. Amado juga bilang kepada Naruto dan Shikamaru untuk tidak berpikir lama-lama, karena waktu tidak sedang berpihak kepada mereka. Ya, keputusan memang harus segera diambil secepatnya, karena waktu akan terus berjalan tanpa menunggu dan ini merupakan saat-saat yang genting. Naruto dan Shikamaru terlihat sangat kesal. Bahkan Shikamaru berkata bahwa tak mungkin baginya untuk mempercayai Amado. Boruto yang juga mendengar percakapan mereka bertanya kepada Sumire, apa sebenarnya arti dari pembelot? Sumire menjelaskan, pembelot adalah seseorang yang tak lagi tinggal di tempat atau kelompoknya karena alasan tertentu, sehingga ia mencari pelindungan di tempat lain. Sumire juga menduga bahwa alasan Amado membelot dari Kara karena ia merasa terancam, yang mana nyawanya sedang berada dalam bahaya. Sementara itu, Kawaki kebingungan akan apa yang sedang terjadi, karena ia merasa aneh mengapa Amado mau membelot dari organisasi Kara. Tentu sejak awal, Kawaki tak pernah menyangka akan ada anggota organisasi Kara yang berani membelot dan mengkhianati Jigen. Tak butuh waktu lama, Naruto akhirnya menyetujui permintaan Amado untuk negosiasi. Ia meminta Sai menahan Amado dan membawa ke kantornya agar Amado bisa diinterogasi di sana. Shikamaru awalnya cukup terkejut dengan keputusan Naruto, tapi Naruto berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan Shikadai, dan mereka juga harus mendengar apa yang akan Amado katakan untuk memutuskan apakah Amado dapat dipercaya atau tidak. Amado cukup kagum dengan Naruto, karena hanya demi menolong satu genin saja Naruto berani mengambil keputusan yang cukup beresiko. Namun, tentu kita semua tahu begitulah Naruto. Ia akan melakukan apa saja demi menyelamatkan warga desa Konoha yang dia anggap sebagai keluarganya. Setelah itu, fokus cerita beralih memperlihatkan dimensi tempat di mana Jubi milik Jigen berada. Di tempat tersebut ada anggota inti organisasi Kara bernama Kode yang menjaga serta mengawasi dimensi itu. Perlu diketahui, Kode merupakan salah satu anggota inti organisasi Kara yang cukup misterius. Ia terlihat masih sangat muda dan Mimin sendiri penasaran sehebat apa kekuatannya. Di dimensi tersebut, Kode merasa tidak ada masalah apa-apa. Yang ada hanya dia merasa bosan akan tugasnya di sana. Kode pun segera muncul di hadapan Jigen untuk memberi laporan, yang mana laporan dari Kode membuat Jigen merasa senang. Jigen berkata pada Kode, ia tak tahu bagaimana, tapi pihak Konoha sudah tahu tentang dimensi tersebut. Mereka berdua juga berbicara soal Boro yang tak kunjung menghubungi Jigen sesuai jadwal. Jigen menduga ada sesuatu yang terjadi, seperti munculnya Sasuke Uchiha sehingga Boro mendapatkan masalah. Namun, kejadian sebenarnya yang tidak Jigen tahu adalah Boro telah tewas di tangan Boruto pada saat Boruto dikendalikan Momoshiki Otsutsuki. Usai laporan singkat dan percakapan cepat antara Jigen dan Kode, Kode segera menghilang dari hadapan Jigen karena harus kembali bertugas. Setelah itu, Kashinkoji tiba-tiba muncul dari belakang Jigen, tapi Jigen menyadari kehadiran Kashinkoji dan langsung berkata lama tak berjumpa. Jigen juga bertanya kepada Kashinkoji bagaimana tentang misinya. Kashinkoji menjawab, misinya masih dalam pekerjaan sampai dengan sekarang ini. Jigen pun mempersilahkan Kashinkoji untuk duduk dan memberikan laporan detailnya. Sementara itu, cerita beralih kembali ke desa Konoha yang mana Amado telah berada di ruangan Naruto untuk diinterogasi. Sebelum diinterogasi, Amado masih santai, bahkan mencoba meminta rokok karena lebih asik untuk berbicara panjang sambil merokok. Dia juga bilang mengikatnya percuma saja karena kapanpun dia mau, Amado bisa meledakkan Shikadai. Hal tersebut membuat Shikamaru marah dan membenturkan Amado ke dinding, tapi segera ditegur oleh Naruto. Dari luar, Boruto masih meragukan apakah Amado benar-benar akan bicara atau tidak. Kemudian, Kawaki menjelaskan siapa itu Amado. Amado merupakan orang jenius yang menjadi kepala penelitian dan pengembangan Kara, yang mana Amado tahu segala hal tentang Kara. Kawaki juga menjelaskan bahwa dia dan semua anggota Kara tubuhnya telah dimodifikasi oleh Amado, sehingga Katasuke menjadi tertarik akan kejeniusan Amado. Amado juga dilarang keluar markas oleh Jigen, yang mana membuktikan dirinya saat ini ada di desa Konoha benar-benar bentuk pengkhianatan. Di dalam ruangan, setelah terjadi beberapa pembicaraan singkat, Amado akhirnya bersedia untuk menceritakan segala informasi yang ia ketahui. Namun sebelum itu, cerita beralih ke tempat di mana Kashinkoji dan Jigen sedang berada. Jigen berkata bahwa ia tak melihat Kashinkoji bersama dengan Kawaki. Kashinkoji kemudian menjelaskan bahwa Kawaki tertangkap oleh pihak Konoha dan diawasi oleh Hokage.
sehingga Kashin Koji tidak bisa ikut campur dan hanya dapat mengawasi dari jauh. Kashin Koji juga berkata bahwa ia kaget saat Jigen bisa tiba-tiba muncul di hadapan Kawaki, padahal Kashin Koji sedang ditugaskan mengambil Kawaki. Dari sana sepertinya Jigen memang tidak percaya kepada Kashin Koji, maka ia merahasiakan fakta yang mana ia bisa muncul di depan Kawaki kapanpun ia mau. Pembicaraan mereka kemudian masuk ke pembahasan soal kapal terbang yang jatuh. Kapal terbang yang membawa Kawaki dulu. Menurut Jigen, dari sanalah segala masalah berawal. Dan ia juga tahu bahwa kapal terbang itu tidak kecelakaan, melainkan sengaja dijatuhkan. Kashin Koji pura-pura tak tahu, padahal Jigen paham Kashin Koji hanya bersandiwara. Di dekat mereka juga muncul kata Kashin Koji yang memiliki kemampuan untuk merekam dan menyiarkan apa yang dilihat oleh matanya. Cerita kembali ke tempat di mana Amado berada. Ia sudah mulai memberikan informasi yang ia ketahui. Amado memberitahu bahwa Jigen hanya manusia biasa yang menjadi Otsutsuki. Tentu hal ini sudah lama kita tahu, bahwa Jigen merupakan wadah dari seorang anggota klan Otsutsuki bernama Ishiki. Amado juga menceritakan tentang Otsutsuki, bahwa mereka berasal dari planet lain. Para Otsutsuki adalah alien parasit yang datang dari satu planet ke planet lain untuk memakan semua kehidupan yang ada di planet yang mereka datangi. Dari sini jelas bahwa dunia dalam cerita Naruto dan Boruto sangat luas, karena di berbagai planet lain pun terdapat kehidupan. Cara Otsutsuki memakan kehidupan di planet-planet yang mereka datangi adalah dengan cara bercocok tanam tanpa batas. Para Otsutsuki menanam pohon suci, akar dari pohon tersebut tertanam sangat dalam dan akan menyebar ke setiap sudut planet. Pohon tersebut akan menyerap semua cakra dari kehidupan yang ada. Setelah hal tersebut terjadi, maka semua orang akan mati secara alamiah, sehingga kehidupan di planet itu pun akan berakhir. Alasan mengapa Otsutsuki melakukan hal itu, karena pada akhirnya pohon suci akan berubah. Karena buahnya disebut sebagai buah cakra, seperti yang dulu dimakan oleh Kaguya. Buah cakra akan memberikan kekuatan luar biasa kepada siapapun yang memakannya. Begitulah cara para Otsutsuki meningkatkan kemampuan dan berevolusi. Amado kemudian bertanya kepada Sasuke, apakah Sasuke sudah pernah pergi ke suatu tempat? Tempat yang ia maksud adalah dimensi di mana Jubi milik Jigen berada. Seperti yang kita tahu, Sasuke memang sudah pernah ke tempat tersebut. Ternyata Sasuke tahu koordinat tempat itu dari kapal terbang yang jatuh. Karena koordinat tersebut telah dibuat sedemikian rupa oleh Amado, agar pihak Konoha bisa menemukannya dengan mudah. Untuk mencapai tempat itu diperlukan jutsu ruang dan waktu, yang mana Sasuke memiliki kemampuan tersebut. Sasuke menceritakan bahwa ia melihat Otsutsuki yang bertanduk dan bertanya siapa sebenarnya itu, karena Otsutsuki itu terlihat beda dengan Jigen. Amado pun menceritakan urutan ceritanya yang cukup rumit. Ia mulai membahas soal Jubi yang merupakan spesies berbeda dari Jubi yang muncul di Perang Dunia Shinobi keempat. Para Otsutsuki memang selalu menggunakan Jubi untuk menyerang planet. Jubi dijadikan bibit untuk pohon suci. Dengan cara menanam Jubi ke tanah, kemudian pohon suci akan tumbuh dan bisa menghasilkan buah cakra. Setelah itu, para Otsutsuki akan berpindah ke planet yang lain, kemudian melakukan hal yang sama. Fakta ini mengerikan, karena kita tak benar-benar tahu ada berapa banyak Jubi milik para Otsutsuki. Naruto berkata bahwa Jigen sedang berusaha melakukan hal itu pada planet bumi. Tapi Sasuke segera menyanggah. Yang melakukannya bukan Jigen, melainkan anggota klan Otsutsuki yang menanam segel karma pada Jigen. Sasuke kemudian meminta Amado menjelaskan apa itu karma. Tapi tiba-tiba Amado meminta Shikamaru untuk meletakkan kacamatanya di meja dan diarahkan ke dinding. Dari kacamata Amado itu muncul tayangan dari kata Kashin Koji yang menampilkan Kashin Koji dan Jigen sedang berbincang. Amado bilang bahwa Kashin Koji adalah satu-satunya rekan yang ada di Kara. Di tempat di mana Kashin Koji dan Jigen berada, Jigen sudah tahu Kashin Koji dan Amado yang membuat kapal terbang yang membawa Kawaki kecelakaan agar Kawaki bisa kabur. Jigen ingin tahu apa motif dari Kashin Koji melakukan itu. Tapi Kashin Koji tiba-tiba menyerang Jigen, yang mana Jigen berhasil menghindarinya dengan mudah. Jigen pun menusuk Kashin Koji dengan tongkat hitam. Tapi yang ditusuknya itu hanya bunsin dari Kashin Koji saja. Kashin Koji yang asli pun muncul dan berkata bahwa dirinya diciptakan untuk menghabisi Jigen. Chapter pun berakhir di sana. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, guys? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, jika kalian mau request pembahasan juga boleh.